nggak dibuka-buka. Akhirnya saya bilang, pergi kali ini anak, kan seperti biasanya kalau pergi juga suka nggak ngomong. Pergi kali, enggak kita nggak ada yang lihat dia pergi, kata Mbak Sem di rumah juga nggak pergi. Ya nggak mungkin lah kita ketok kayak begini. Dia bang, paling nggak tuh dia nyaut di dalam. Ya tante masih ngantuk atau apa gitu nyaut. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya udah deg-degan banget, saya aduh nih anak jangan kenapa-napa di dalam kamar, kalau sampai terjadi apa-apa di dalam kamar misalnya tuh anak kenapa gitu, aduh saya takut. Saya memang udah belakangan tuh udah sering deg-degan gitu sama itunya, sama sifatnya gitu kan. Karena dia bilang mereka itu punya kunci gitu kan. Mbak-mbak saya yang lain punya kunci, kita nggak ada yang punya kuncinya. Kamarnya penjahit itu, kamarnya dia itu hanya satu kunci. Kamar Eka kuncinya hanya satu, jadi semua kuncinya hanya satu, jadi nggak ada dua kunci. Kita juga nggak bisa buka karena kita nggak punya kunci. Nah malam-malam kira-kira jam berapa tuh kak? Jam 7? Jam 7 Eka WA ke saya, bunda ternyata ada di kamar, ini baru keluar ke kamar mandi. Oh ternyata ada. Kok bisa ya kita gedor-gedor kamar sampai gagangnya digini-giniin juga nggak dibuka. Kok kayak orang mati ya tidurnya gitu. Kamarnya tuh kan kecil gitu, nggak besar gitu. Jadi semenjak itu saya dan Eka juga bilang begitu keluar dari kamar mandi dia dicariin bunda tuh dari sore, dia belum makan belum apa dicariin bunda. Dia cuman dia akhirnya dia masuk lagi ke kamar sampai besok paginya. Saya melihat kok nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada lapar, nggak ada apa nih, agak aneh gitu. Jadi saya akhirnya berpikiran, saya bilang sama Alif, maaf deh mama nggak nyaman banget nih sama nih anak nih gitu. Oke. Eka, ada yang mau Eka ceritain gak sih semenjak Dea tinggal di rumah, karena Eka sebelahan kamarnya sama dia tuh ada apa aja, atau mungkin mau ngebantah apa yang Dea omongin? Saya Bener sih mau atau salah? bantah dari awal pertama pas dia tanggal 31 datang ke sini, dia kan langsung naik ke ruang 31 tamunya Juli ya? Mas Alif. Ya. Terus dia bilang kan dia mau pamit. Ya kan seharusnya kalau pamit itu langsung aja untuk packing barang-barang dia, setelah selesai baru pamit ke yang punya rumah. Nyatanya ini dia enggak, malah dia naik ke atas ketemu Alif, tapi saya tidak tahu di atas itu dia ngobrolin apa. Setelah beberapa saat, Ibu Cintami manggil saya untuk manggil security. Katanya, Eka tolong panggil security, di atas ada yang ngamuk-ngamuk, pecah-pecahin barang. Oke, saya panggil security, security-nya datang, dan saya nggak ikut ke atas. Nah, setelah beberapa saat, saya punya inisiatif, aku mau beresin kamarnya aja, packing-packing barangnya. Nah, saya langsung naik ke atas, maksud mau meminta kunci kepada Dea ini. Lalu saya bilang, Kak Dea, kunci kamar di mana? Nggak tahu, dia bilang gitu kan. Kan kemarin Kak Dea ambil. Nggak tahu, dia bilang gitu. Dia sambil tolak pinggang dalam ngobrol sama saya. Contohin dong tolak pinggang. Gimana tolak pinggang? Gimana tolak pinggang? Nggak tahu, dia bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya aku turun. Dan setelah turun, setelah beberapa saat saya ngobrol sama temennya sama Mas Hugo. Mas Hugo, ada tasnya Dea nggak di dalam mobil? Oh saya nggak tahu, dia bilang gitu kan. Akhirnya setelah beberapa saat dia keluarin tas dari mobil. Si Hugo ini. Hugo itu. Nih Mbak, ya udah saya ambil tuh, saya cek di dalam tasnya, ternyata ada itu kunci kamar. Kalau kita punya kunci kamar kan kita nggak nyari-nyari kunci ya. Iya. Terus akhirnya saya ambil itu kunci kamar, saya masuk ke dalam kamar. Saat itu kamar keadaan sih nyala lampunya, terus kipas angin juga nyala, dan dalam keadaan berantakan banget. Di situ ada 2 lemari yang dia bawa dari kos-kosan sebelumnya. Di atas lemari itu ada gulungan spray, terus ada, mohon maaf, celana dalam dia. Di mana celana dalamnya adanya? Di atas lemari. Oh, berserakan gitu. Di gulungan itu. Berserakan gitu maksudnya. Iya, berserakan, pokoknya berantakan banget. Terus di situ ada koper, ada tas-tas dia. Emang berantakan Kak? Berantakan banget, pokoknya berantakan banget. Dan saya juga mau ngebantah, katanya barang-barang dia dilempar. Ada yang dilempar, padahal kita tidak sama sekali ngelempar satupun barang dia. Saya sama Mbak Nung dan beserta Mas Alif cuma bantuin sebentar. Kita tuh ngebopong satu persatu barang dia ke depan pagar ini, karena kita dikumpulin dulu. Siapa yang packingin barangnya dia? Saya sama Mbak Nung.
Packingin terus dibawa packingin, keluar. terus dibawa keluar satu persatu, sama lemari itu saya bopong satu persatu keluar Keluar tuh kemana ke tunjukin? depan gerbang situ, masih di dalam sih, Masih di keadaan dalam kunci. posisinya, iya, karena kan dikunci, karena kan dia bolak-balik mau masuk terus, jadi dikunci Bolak-balik pokoknya airnya. dia mau masuk dan akhirnya ditahan si pintu ini tuh sama dijagain sama security dan dalam keadaan digembok. Posisi dia berarti udah di luar ya Udah waktu di luar. Setelah itu, setelah semuanya full di depan situ barang-barang dia, saya masukinnya tuh secara estafet ke dalam mobil temannya, dibantuin sama Pak Security. itu. Jadi Eka yang masukin Masuk estafet itu security yang masukin ke dalam mobil. Tapi Eka dari yang dalam ngasihin ke estafet, security. iya, tidak ada Sama satu security barang pun cuma yang dibuka dilempar. sedikit Iya, pintunya karena menjaga dia bolak-balik takutnya mau dia masuk. lagi. Iya. karena dia tuh ngotot mau masuk lagi gitu. Iya. Terus dia bilang spray yang dia lakban. Padahal saya jelas banget, saya yang pertama masuk ke dalam kamar dia, itu gordengnya yang dilakban, semua sisinya tuh lakban yang coklat, yang benar-benar nempel ke dinding, itu benar-benar dia lakban, tidak ada celah satupun. Jadi yang dia bilang dia pakai spray itu enggak, itu bohong. Karena spray itu dia ganti sebelum dia pergi dari rumah ini. Jadi udah dalam keadaan si gordeng itu pakai gordeng yang punya Ibu Cintami, bukan pakai spray. Jadi pakai spray itu karena awalnya Dea disuruh cuci hordeng sama Bu Enggak, Cintami. jadi gini dia setelah tinggal 1,5 bulan di sini, saya kepikiran, saya nanya sama Eka sama Mbak Nung, Mbak, itu Mbak Dea suka bersihin kamarnya enggak sih, gitu, nyapu, ngepel. Kata Mbaknya nggak pernah. Ya saya kaget, 1,5 bulan nggak ada ngepel, nggak ada nyapu kamar. Masa sih, saya bilang gitu, iya nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, orang dikunci terus, katanya gitu. Nah setelah itu, ya masa sih, Nung juga mau bersihin tapi kan dikunci terus Bu. Aduh udah 1,5 bulan nggak pernah dicuci, nggak pernah di itu, ya spraynya diganti, apa dipel, disapu. Akhirnya saya ngomong, Dea, ayo kamarnya disapu, dipel. Kan kamu kemarin sempet batuk, demam tinggi, batuk. Mungkin karena debu juga itu di kamar. Kecil kan kamar kamu, ayo disapu nak, dipel. Sekalian diganti spraynya. Itu pun begitu saya ngomong nggak dijalanin. Hari ketiga, besoknya juga saya, Eka udah disapu belum? Belum Bun, aduh ya gimana ya, pulangnya pagi langsung tidur. Nah hari ketiga setelah saya ngomong lagi, Dea, ayo dong Dea, masa mbaknya yang lainnya, akan kamu yang tidur di situ. Oh gitu ya tante gitu. Iya gitu, harus bersih kamarnya. Baru dia kerjain. Saya bilang, Dea sekalian kali hordengnya direndam. Jendelanya tuh kecil banget, cuma dari sini sampai ke sini. Sekalian direndam ya, biar bersih banget, nggak ada debu. Direndam aja 2-3 jam. Direndam pakai rinso, pakai sabun gitu, 2-3 jam direndam. Terus setelah 5 hari kemudian saya naik ke atas, masih juga direndam. Sampai udah bau. Akhirnya saya bilang, Dea itu, nah selama 5 hari itu mungkin dia pakai spray untuk nutupin jendelanya. Tetapi sebenarnya nggak usah pakai spray karena itu hordengnya tuh kecil banget, hanya direndam 2-3 jam, dikucek-kucek, dijemur juga udah bisa kepasang lagi gitu. Nah tetapi waktu hari kelima itu udah mengeluarkan bau, saya panggil, Dea ini udah bau nih hordengnya, ayo gitu. Emang susah banget sih ya. Ada emang. lagi nggak yang kamu sampein? Nah ternyata yang dilakban itu hordeng. Dan dilakbannya itu juga sampai ke pintu. Berarti Sampai ke pintu ya Kak? Apanya? Ngelakban hordeng. Ya pokoknya itu nempel si gordeng tuh, mungkin biar nggak ada celah di antara Kepusen pintu ya, pintunya. kepusen pintu Jadi biar nempel. nggak ada Kan celah. pintu kalau udah ketutup mah nggak ada celah lagi ya. Kadang suka ada celah sih. Sekarang kita ke ini ya, kayaknya sih menurut saya bantahan dari Bu Cintami, dari Eka udah cukup. Sekarang pasti teman-teman wartawan pingin banget dengerin penjelasan dari pemeran utamanya. Nah boleh nggak Pak pemeran utama
Mungkin tahu pertanyaan dari teman-teman dulu kali apa gitu atau Alif mau? Atau mau Alif Mungkin Alif bisa ceritain Ceritain tentang kejadian kemarin itu. soal tudingan itu kan dari tadi poinnya belum ketemu nih, hampir setengah jam lewat 35 menit saya hitung belum ketemu poin atas dugaan tuduhan penganiayaan. Mungkin Alif sendiri bisa apakah membantah atau membenarkan tudingan penganiayaan yang disebut oleh saudara ada? Iya, kalau saya jelas membantah sih ya. Boleh ke kamera Mas, Yang mana depan nih? aja, ke depan. Kameranya banyak. Ngomong ke depannya. Ya kalau saya jelas membantah karena emang di hari kejadian itu semua ya yang dikatakan oleh Diani banyak yang tidak sesuai, sudah pasti. Di hari itu saya sedang kebetulan mau jenguk bapak saya. Ketika lagi saya mau jenguk, Diani sama Hugo datang. Nggak lama kemudian ibu saya datang. Nah, saya mendengarkan lah di situ. Ya mungkin kan mau ngasih nasihat baik ya sebelum berpisah gitu ya. Dari situ respon dari Dianinya juga kebanyakan lebih ngelawan sih ya, lebih membantah gitu, kayak tidak terima. Sehingga mungkin ibu saya juga udah capek ya ngadepinnya. Nggak, mama cuma mau nyampein itu aja satu, tapi terus dia langsung ini. Jadi maksud tante saya nggak benar gitu sampai gitu. Ya, sampai mungkin Jadi bawa-bawa mau jual ginjal di mana kayak seperti itu, menurut saya sih tidak wajar, tidak pantas ya. Ketika ibu saya turun, tiba-tiba kebetulan emang ada gelas jar gitu di meja saya ya. bukan vas bunga ya. Bukan vas meja ruang bunga. tamu ya, meja ruang tamu, Iya. meja ruang tamu. Saya nggak ya. punya vas bunga, mungkin ada di ruang meja makan vas bunga. Itu dipukul sehingga Diginiin. juga dipukul sehingga juga kena Kakinya Hugo. kakinya si Hugo juga. Belingnya kena kaki Hugo. Serpihan belingnya kena kakinya Hugo. Lalu ya saya kasih tahu kenapa harus dipecahin, kenapa mecahin barang saya. Tapi saya nggak terlalu ngegubrisin, jadi saya langsung ambil sapu. Saya nyapu, di situ saya diem karena mungkin kondisinya lagi emosional banget dianya, jadi saya diem, udah saya sapu. Nggak lama bapak-bapak security datang. Dia lempar remote AC dulu kan? Kalau itu saya nggak lihat. Oke. Tapi Saya nggak Hugo lihat dia lempar remote AC ke pintu. Hugo yang masukin baterainya lagi karena baterainya keluar dari itu. Iya. Udah. Nah, ketika bapak-bapak ini datang, ya saya masih terus nyapu, tiba-tiba kayak dia nyariin ibu saya, ibu. Nyokap lo mana? Nyokap lo mana? Gitu. Ya kan udah. Ngomongnya gitu yang benar Contohin gimana ngomongnya, cara dia nyontohinnya ngomong? Oh, gitu. ngomongnya. Acting, Ya gitu, gaya, ya. gaya dia gimana ngomongnya? Kamu kan nyontohin yang benar dong. Ya nyokap lo mana segala macem gitu kan. Saya bilang, ya kan ke bawah. Kan udah turun ke bawah. Mana apa saya bilang ya, kamu pikir dong pakai otak, kalau misalkan ibu saya tuh males sama kamu, udah digituin sama kamu gitu kan. Otak saya mana? Saya bilang. Ya, otak kamu didengkul kali mungkin ya, saya bilang. Udah saya nyapu segala macem, tapi saya bilang, Dek tolong packingin barang, tolong turun baik-baik. Ditarik juga, dipegang juga sama Pak Security, kamu ayo turun gitu. Nggak mau, siapa kamu gitu. Saya nggak mau pergi gitu. Saya bilang, kenapa jadi drama banget ya gitu, yang harusnya baik-baik aja gitu kan. Udah, saya bilang, Dek saya hitung ya sampai 3, kalau kamu nggak turun terpaksa kita harus mengangkat gitu. Saya hitung 1, 2, 3, tapi kayak masih menantang dengan dagunya naik ke atas 3 cm gitu Kan dia ya. bilang, kalau gua nggak mau pergi, lu mau apa gitu? Iya gitu, kayak nantang gitu. Kalau saya nggak mau pergi mau apa? Saya bilang, wah ini agak ya terganggu ya kayaknya nih orang. Udah gitu udah saya angkat, kebetulan saya ngangkat itu di paha. Saya angkat di paha pelan-pelan, tapi ketika saya angkat kena benturan Berontak dari dia. Sikut. Saya ke sikut, kena sini, terlepas lah. Nah kebetulan tuh deket tangga banget, jadi dia kayak Tapi- mau kepleset ke tangga. Tapi bukan jatuh ngeglinding seperti yang dia bilang ya, enggak. Nggak ada. Terus udah gitu dia balik ke saya karena saya refleks masih kesakitan, kedorong sama saya. Tapi ada
salah satu bapak security yang deket saya emang megangin gitu. Terus saya turun, Megangin siapa? Megangin Dea kan? megangin Diani. Berarti dia nggak jatuh ya waktu kedorong jatuh. gitu ya? Udah diturun ke deket tangga. Nah ibu saya juga bilang udah turun pergi. Iya, pergi, saya kan pergi. di tangga Karena terus tuh, panik. deh ayo cepet. Dia kan ngamuk-ngamuk tuh, keluarin kata-kata yang nggak baik lah gitu, yang nggak senonoh. Jadi saya cuman, Dea cepet Dea, kamu keluar dari rumah tante Dea, jangan bikin ribut di sini, ayo Dea keluar gitu. Udah. Nah, udah saya balik lagi ke atas. Saya naik lagi ke atas. Dea sama satpam. Saya nyapu lagi kan, segala macam. Saya bilang ke Hugo, ini temennya kayak gini gue yang kamu pengen dekat gitu. Ya maaf Liv, dia juga sebenarnya juga nggak enak hati di situ. Udah nggak lama saya udah bersihin kacanya, saya turun ke bawah ke lantai 1. Kemudian ibu saya bilang, itu mobil kamu kayaknya dihancur-hancurin deh sama dirusak-rusakin deh. Dia bilang, Ditendang, tendang, dipukul-pukul. ya saya kaget kan, saya bilang itu juga ada mobil baru. Saya turun ke bawah, bener emang lagi udah habis dilempar ternyata ya itu pakai bangku ya. Cuman saya nggak lihat kejadiannya itu dia lemparnya seperti apa gitu. Nah saya mencoba menjauhkan si Diani ini dari mobilnya. Saya jauhin, kebetulan ada sapam juga. Enggak, sebelumnya kan kamu keluar, dia lagi mukul-mukul mobil kamu, terus kamu keluar, kamu bilang rusakin aja deh, nggak apa-apa, terserah aku gitu. ngomong dulu bentar. Ya udah, jadinya saya pisahin udah segala macem. Dia pun tetap menyerang saya juga, tidak mau. Akhirnya saya bilang, Dek kamu pergi udah sama Yugo segala macem. Udah, kebetulan ibu saya lagi di balkon, Alif masuk gitu. Ya karena saya takutnya kelepasan, saya cabut aja gitu kan. Saya masuk, Mbak Nunung lagi pintu dikunci, ya kan, dikunci, digembok. Ya udah packingin barangnya. Ya udah saya packingin barangnya bertiga, saya, Eka, Nunung. Saya packingin, saya taruh depan pintu, cuman tidak ada tuh. Saya ngelempar, ngebuang segala macam karena saya tidak tahu, mungkin ada yang fragile atau bisa pecah barangnya atau handphone atau apa gitu kan. Udah, saya nggak lama udah saya taruh. Beberapa kali saya taruh, si Dea teriak-teriak depan pintu, itu mobil lo gue hancurin. Ya udah terserah, kalau mau dihancurin kan di asuransi, dia bilang. Saya masuk lagi ke dalam, saya keluarin lagi, pagar lagi dikoyak-koyak, terus udah gitu paralon dikoyak-koyak. Ya cuman kan mungkin karena nggak kuat, ya saya pikir ya udahlah ya gitu. Saya naik lagi ke atas, udah gitu, saya nggak ngeliat dia lagi abis itu. Dan saya juga tidak tahu kenapa itu mukanya bisa merah gitu, karena nggak mungkin posisi saya di dalam gitu, nggak mungkin saya di depan dia juga kan dikunci pintunya. Gitu. Berarti nggak pernah menyolek sama sekali. Kalau nyolek maksudnya nyolek apa nih? Maksudnya nyolek kan dia kan bilang kan dianiaya gitu. Enggak. Berarti nggak pernah nyolek. Enggak sama pernah. sekali. Karena lucu juga gitu ya, maksudnya buat apa saya bantu orang tuh saya aniaya gitu kan, tidak make sense gitu. Tapi apa sih yang menyebabkan dia sampai emosi banget, sampai segitunya emosi sampai merusak barang-barang? Pasti kan ada sebab, ada akibat. Emang pada dasarnya sih dari sekitar mungkin sebulan lebih dia tinggal, saya lihat emang sifatnya emang agak temperamen ya. Cuman lebih kayak kalau ada masalah dia tidak mau hadapin, dihindarin gitu, dia cabut. Beberapa kali kita sepedaan bareng juga, kalau lagi moodnya jelek, hampir mau ketabrak mobil, saya udah bilang ambil jalur kiri, dia ambil jalur tengah gitu. Jadi kayak ya karena saya juga, maksudnya saya juga bukan orang tuanya, nggak perlu saya kasih tahu terus kan gitu ya, itu kan harus tahu sendiri ya. Dan dia juga bilang waktu itu pernah ngeposting instastory instastorynya dia, saya dibilang egois segala macem sama dia, cuman gara-gara dia tertinggal dari kita mau sepedaan bareng sama satu komunitas sepeda. Padahal kita jalannya barengan, cuma karena mungkin dianya yang kurang tidur atau gimana, kurang semangat, tertinggal. Tapi itu pun saya tungguin di satu tempat tambal ban, saya tungguin karena kebetulan ban saya juga lagi bocor, dan itu emang jalannya cuma lurus doang di arteri. Nah nggak lama saya tungguin kok nggak datang, saya juga nggak ada pulsa, nggak ada kuota. Ya udahlah, saya cari tempat ada wifi-nya. Pas saya cek itu ada tekan dari dia, Alif begini, Alif begitu, Alif begini. Saya bilang ini orang kenapa ya gitu, apa-apa diposting gitu ya.
kan nggak pantas ya kayak gitu ya, apalagi habis kita kasih tempat tinggal nggak kita charge apa-apa gitu kan. Dan emang saya kenal dulu di kuliah gitu di BINUS, cuman nggak pernah berbicara atau berkomunikasi sama dia. Udah pas sampai tempat yang ketemu sepeda itu pun juga saya tanya, "Dek, ini kenapa ya kok di tag kayak gini?" "Oh, saya difitnah habis tuh, kamu tuh begini, kamu tuh begini." Loh, kan yang lelet kan situ ya, nggak mungkin kereta api nungguin penumpang kan, kita sebagai penumpang harus nungguin kereta apinya gitu loh, makanya saya duluan gitu, itu pun saya tungguin kok gitu. Nah dari situ saya udah nggak pengen bicara apa-apa lagi sama dia, karena temperamennya itu saya nggak bisa handle aja gitu. Alif, Terkait masalah ada yang tadi kan dia ada suka, ada dia pernah kemungkinan bilang, nggak sih Yang mana dulu nih? dia pernah bilang kan terkait yang kata Mas tadi bilang yang postingan itu, sebelumnya kan dia cerita katanya Mas Alif ini dia sudah menunggu lama Mas Alif, tapi Mas Alif lama sekali tidak hadir, sampai akhirnya Mas Alif datang, tapi Mas Alif malah menyalah-nyalahkan dia, marah-marah gitu, padahal dia yang sudah menunggu gitu, tapi Iya. tapi Mas Alif yang marah gitu. Apakah seperti itu Nggak kejadiannya? gitu, sama sekali nggak Oh, gitu. ya? Kita barengan bertiga, saya emang yang paling terakhir keluar dari pintu ini. Cuman saya waktu keluar dia pun masih main HP, saya bilang, "Dek, ayo jalan." "Ya, ya, duluan." Oh ya udah, saya duluan kan, berdua sama teman saya. Tapi nggak lama kemudian di jalan. Nah, karena mereka berdua ini tidak tahu lokasinya. Saya pun waktu itu karena informasinya agak sedikit salah, saya nangkapnya tempatnya beda. Padahal saya pernah ke tempat yang komunitas sepeda ini. Gitu. Saya lewat jalan panjang arteri, udah itu masih barengan karena saya tungguin turunan segala macem, karena emang kita naik sepedanya ini BMX, bukan sepeda yang terlalu gampang untuk digenjot ya, emang perlu power juga gitu kan, single speed juga. Jadi mungkin dia capek, malamnya mungkin begadang apa nggak biasa ya. Ya kita udah duluan turun, nggak lama itu kan banyak mobil ya, saya nggak mungkin nggak mungkin saya tungguin dia terus banyak kendaraan gitu, saya juga takut ketabrak. Saya cuma lurus, nggak lama ada tambal ban, saya berhenti dulu yuk sekalian isi angin gitu. Tapi kok orangnya kayak nggak muncul, ternyata dia nggak lama mungkin ambil belokan lain gitu. Saya mau nelfon dia, saya nggak ada kuota, dia juga harusnya kan bisa, kalau ada kuota bisa tinggal WhatsApp aja gitu ya, atau tag saya atau gimana gitu. Tapi katanya dia pulang pagi terus, katanya gara-gara suka diajak dirimu gitu. Oh, kalau kita cuma ngajak sepedahan, tapi kalau pulang kan ya masing-masing ya, maksudnya kan udah tahu. Jadi kalau saya tuh emang saya seneng sepedahan sore ya, kalau panas gini kan, kalau pagi-pagi gini kan panas, siang gini panas. Jadi saya sore, malam. Nah kadang-kadang even kalaupun saya nggak ngajak, dia inisiatif sendiri ngambil sepeda. Mungkin orang rumah suka lihat juga dia ngambil sepeda sendiri udah jalan gitu. Dia itu nggak punya sepeda. Jadi dia itu pakai sepedanya temannya Alif. Iya. Ada temannya Alif yang tinggal di sini udah lama ya, udah kayak sahabat banget sama Alif. Udah lama sekali tinggal di sini. Dia punya sepeda 3. Dia itu pakai sepedanya temannya Alif itu dia nggak izin. Sepedanya ada 4. Ada 4 ya. Pokoknya nggak izin. Dia pakai aja tuh sepeda. Nanti kalau Alif bilang, dia izin nggak sih? Nggak izin. Udah biarin aja. Emang nggak dipermasalahkan sih sama temennya. Biarin aja dia pakai, nggak apa-apa. Kan mau olahraga ya, maksudnya nggak. Tapi sampai sekarang tuh sepeda kagak balik. Sampai sekarang tuh sepeda entah kemana. Kemarin saya bilang, "Mas, kamu nggak nyariin sepeda?" "Alah, udah biarin aja." Sama kayak pertama kali mobil saya dihancurin kacanya dan lecet-lecet segala macam. Bu Yasmin kan udah ngomong sama saya, "Teh nggak bisa teh, laporin teh." Alah, udahlah, ngapain sih? Saya ini udah bersyukur dia keluar dari rumah, udah nggak usah lapor-lapor begitu, nggak usah. Toh juga nggak akan bisa ganti, kan dia juga nggak punya uang, saya bilang. Jadi kan nggak mungkin bisa ganti juga. Iya, tapi kan ini harus dilaporin dong ini. Ya sekarang ya terpaksa. Saya dengan berat hati ya saya harus lapor. Sebenarnya saya nggak mau lapor. Karena saya anggap ya sudah, yang sudah berlalu sudah. Tapi karena dia begini, ya lapor ya. Ada yang mau nanya. dugaan pencurian sepeda juga di sini dong. Enggak, kita nggak mau bilang itu, kita nggak mau bahas itu. Iya, Kita di sini karena- cuma ngejelasin bahwa Dea tidak punya sepeda, Dea menggunakan sepeda temannya Alif.
tapi kan tidak balik. Tidak balik. Iya, Berarti ada tapi dugaan ke sana. enggak, kita nggak bilang itu dugaan pencurian. Kita cuma bilang sepeda ini dipakai sama dia sampai sekarang dan belum dibalikin. Silakan mengartikan sendiri itu apa. Berarti laporannya cuma dugaan pengerusakan doang. Kita hanya Iya. melaporkan dugaan pengerusakan mobil. Kapan itu laporannya, Mbak? Baru pagi ini nanti boleh difoto, kalau mau difoto Mungkin bisa disebutin pasal berapa? 406 pasalnya pengerusakan pasal 406. Dananya Gitu. ancaman. Langsung aja nggak apa-apa. Aha, ini nanti aja. Kita kan di sini masih punya bintang tamu, kan belum ketahuan nih, belum pada dapat kan teman-teman bintang merahnya. Nanti kalau saya terus Benang yang merah. ngomong, sorry, benang merahnya belum dapat nih. Nanti kalau saya terus yang ngomong nggak selesai, nanti saya diteleponin lagi. Ayo kapan wawancara gitu kan? Iya. Ayo Balik lagi, Lip. pemeran utama. Sorry, Lip, soal dugaan penganiayaan itu, karena apa yang diterangkan oleh security dan apa yang dijelaskan sama dirimu kan berbeda gitu. Security bilang kan ada penganiayaan, kalau security nggak datang nih bisa bonyok nih di sini dan segala macam gitu. Sedangkan dirimu kan bilang tidak sama sekali nyelek gitu. Oh, Bagaimana? saya juga nggak tahu Iya, ya. aja yang Emang jelasin. ada ya yang dibicarakan security tentang Ada. penganiayaannya? Ada ya? Penganiayaan ada. Mungkin bapak yang berjuju yang bisa. Ah, bisa dijelasin Pak? Karena saya nggak ngerasa Nah, sekarang menganiaya dia. security deh. Itu emang dia kan merentah itu kan, ingin naik lagi ke atas. Tiba-tiba Gini, sebentar, saya harus potong dulu di sini. Gini loh, kejadian itu kan 31 Juli. Kemudian kan Pak Security, Pak Syukur ini baru diwawancara itu setelah hampir sebulan setengah, hampir 2 bulan ya. ya, Hampir 2 bulan. Yang mana keingetan kita pun sudah, memori kita pun sudah nggak lagi terekam akan kejadian itu ya. Nah, jadi Kan, iya, bapaknya aja makanya yang saya jelasin dulu seperti itu. Jadi Bapak boleh lanjut ceritain. karena saya gugup, kaget, ya kan tiba-tiba itu juga kejadiannya sudah hampir 2 bulan. Kan saya ingat-ingat, ya soal trauma. Ditanyain begini, ya kan. Sudah begitu, si Ibu Cintami itu saya minta tolong, ya kan. Saya bilang ada apa? Ya kan, atas katanya ada orang ngamuk. Saya ke atas, ada Mas Arif lagi. Saya bilangin, deh kamu jangan rusak, saya bilang begitu. Ini 5 orang, apalagi kamu sampai menjerit-jerit begini kan, teriakan, saya bilang begitu. Ya kan, udah kamu turun aja. Saya malah digentak, bapak siapa? Katanya. Ya kan, saya balikin, saya security wilayah. Nanti saya ada hak dong, saya bilang kan, ini warga saya. Saya bilang begitu kan, dia tetap aja masih ngelak begitu kan. Akhirnya pas Alif angkat kan begitu tuh, begitu diangkat dia tetap nggak mau tuh, berontak kan tuh tetap. Kena sikut ke Mas Alif tuh, dia kaget, dia refleks gitu kan. Saya pegangin dan berdua teman saya ini sampai di bawah, dia merebahkan badan, saya angkat berdua, satu tangan. Dia berontak nggak Pak? Di tangga waktu dibawa turun Merontaknya kayak gimana? Meronta sama sekali, meronta suara meronta. Saya tetap saya angkat gitu kan. diangkat bukan diseret kan? Bukan diangkat, nggak ada kata diseret, nggak ada. Saya angkat, Diangkat di sebelah mananya? iya kan? Bapak pegang bagian apa angkat dia? Saya megang bagian tangan, Mm-mm. Bapak Adang ini Bagian kaki. Bagian kaki. Terus lepas kan di depan rumah saya, di situ depan pintu lepas. lepas di balkon. Mau saya masuk lagi. angkat kembali. Dia mau masuk lagi, saya tahan. Kemudian saya papah berdua. Di Di papahnya gimana? Di papah tangannya. Satu-satu. Ini saya satu. Terus dia menjatuhkan dirinya. Begini jadi posisinya, enggak posisi tidur, dia begini. Saya tarik berdua, Masih kan. meronta-meronta nggak waktu Dia mau masih dibawa Tetap keluar? masih meronta-meronta kakinya. Hmm. Sampai bawah pun dia tetap meronta-meronta. Hmm. Berarti Pak, berarti Bapak apakah benar melihat dugaan penganiayaan itu? Benar Oh, ada? Nggak ada. Tidak sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Tapi yang Bapak waktu itu bilang yang kata kalau saya tidak pisahkan itu bisa kena itu tunjukkan gitu. Ya Itu karena itu berarti itu Bapak meralat omongan Bapak. Iya. Enggak, bukan meralat karena gini. merawat Ya, bukan. meralat kan berarti. Karena kan kejadian itu Karena udah kejadiannya lama. sudah cukup lama. Terus diingetin sama temennya, Saya juga kejadiannya nggak ingat-ingatin. gitu. Setelah Iya selesai kan? wawancara, lu salah, kejadiannya nggak gitu, nggak ada mukul kayak gitu. Berarti meralat kan? Kenapa? Berarti meralat. Membenarkan. Oke, membenarkan. Sama aja meralat. Nah itu jadi lukanya itu kenapa? Lukanya itu
begitu lukanya saya juga tidak tahu dia kenapa saya tidak tahu. Tahu-tahu Berarti dari sama luar sekali Tahu. tidak melihat ada dugaan penganiayaan itu ya? nggak ada. Tidak ada. Kalau dia bilang kan diseret tuh, Saya- diseret terus sambil diseret tonjok-tonjokin sama Alif, ditendang-tendangin. Ada nggak Itu kejadian tidak itu? ada, tidak ada. Nggak ada. Waktu Pak Kukung sama Pak Adang nurunin dia dari atas ke bawah lewatin saya, Alif itu di atas nggak turun. Saya tahu karena ngelewatin saya cuman sama Pak Adang dan Pak Kukung berdua lewatin. Terus yang dia nunjuk-nunjuk saya itu ngancem-ngancem saya. Terus dia di pintu depan situ dia terlepas lagi, Ya, ya. karena dia meronta-meronta akhirnya terlepas gitu kan. Terus dia mau lari lagi masuk ke dalam rumah. Iya, dia lepas lagi, terus saya buru-buru kunci pintu. Terus ditangkap lagi sama mereka. Nah, terus dia kejeduk di pintu pagar. Di situ. Iya. Kemudian di pintu pagar, sempat pintu pagar tuh orang-orang sama dia tuh. Dia pukul pula tuh dah. Diapain pintu pagar sama dia contohin? Bisa diorak-orak, bisa dipukul. Pukul-pukul begini. Berapa lama dia mukul-mukul pintu pagar? Ya sekitar 5 menit ada. Berarti lukanya itu karena kejedot ya? Karena kejadian. Karena kejadian. Ada kemungkinan. Karena tidak ada yang mukul seperti yang dia bilang ditonjokin sambil diseret, ditonjokin, ditendangin, itu kan tidak ada. Nah, kita pun lihat mukanya bingung. Jadi kemungkinan itu adalah kejedot-jedot dia sendiri saat dia meronta-meronta. Kan dia bilang tangannya biru tuh, tangan saya sampai biru-biru, ya gimana Orang dia nggak biru? mukulin pagar besi. Mobil-mobil Alif dipukulin sampai begini, terus udah gitu itu juga di pintu besi juga dipukul-pukul. Ya biru lah. Sampai hari ini pernah hubungin Alif nggak? Atau hubungin Saya waktu hari itu pas kejadian terus dia posting-posting, "Hai guys, ini rumah siapa?" gitu-gitu. Waktu dia gitu-gitu dia langsung tag ke saya di Instastory. Eka yang ngasih tahu, "Bunda, dia tag ke Bunda." Saya tuh kan yang ada gemeter ya, menyaksikan dia ngamuk-ngamuk di sini, terus dia jatuh-jatuhin badannya di aspal, tengkurap, habis tengkurap telentang. Habis telentang dia lari ke situ, dia balik lagi, dia maki-maki. Saya tuh ngikutin aja terus dari jendela dari dalam.